Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys doing? I hope you are all fine. Malah saya ini yang sedang tidak sehat ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat di rumah. Okay, for today's topic, we will discuss the PTS2 exercise. Kita akan bahas latihan soal PTS 2. Saya cuma punya beberapa, tapi mudah-mudahan setidaknya itu bisa membuat kamu punya gambaran tentang soal apa yang akan keluar di PTS untuk minggu depan. Oke? Ya. Untuk PTS 2 exercise ini akan ada dua, yaitu yang pertama berinfo tentang tingkah laku atau fungsi orang, binatang, dan benda, dan juga descriptive text. Untuk yang untuk yang memberikan info tentang tingkah laku atau fungsi orang, binatang, dan benda itu sudah kita bahas melalui soal-soal yang kaitannya dengan adjektif atau kata sifat, dan juga kata kerja atau kata benda juga ya itu ya. Kemudian descriptive text. Descriptive text berarti yang kemarin juga adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Kemudian fungsi orang itu juga bisa yang pernah kita bahas juga di tugas yang kemarin, yaitu tentang job ya, atau tentang pekerjaan. Jadi misalnya kemarin ada soal yang menggambarkan pekerjaan seseorang, terus kamu suruh nebak ini tuh pekerjaannya apa, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama di sini ada the person who arrest criminal. Nah, kalau kalian mau mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian tuh butuh kata kuncinya. Nah, contoh mungkin kalian ada yang nggak tahu ya artinya, tapi karena sekarang kita sedang belajar, kalian tuh boleh sekali membuka kamus atau mencari kamusnya, mencari arti, maksudnya mencari arti bahasa Inggrisnya itu di Google Translate itu juga boleh, nggak masalah. Jadi itulah belajar bahasa Inggris. Jadi jangan sampai bilang, oh saya belum pernah belajar bahasa Inggris nih, jadi saya nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Kamu bisa, karena inti dari bahasa Inggris kan tahu artinya. Nah, terus bagaimana cara belajar bahasa Inggris? Dia tahu artinya dulu. Maka dari itu, kalau sekarang kan karena kita masih daring ya, kamu boleh kok ketika saya memberikan soal, kamu boleh buka kamus. Seperti yang kemarin itu saya lihat tugas-tugas dari saya tuh banyak yang isinya ngawuran. Ya, saya rasa itu karena mungkin sudah males atau sudah nggak mau lagi mencoba membuka di kamus gitu arti-arti dari itu, dari kata-kata tersebut. Beberapa anak itu nilainya kecil-kecil sekali. Waktu saya cek, ternyata mereka jawabnya tuh benar-benar ngawuran, nggak dibaca sama sekali, mungkin ya kayak cuma cap cip cup saja, terus pilih seperti itu ya. Jadi tolong jangan diulangi. Kita besok misalnya kamu pun mengerjakan soal-soal, ya udah nggak apa-apa lah kalau saya membolehkan kamu untuk membuka kamus sudah, daripada kamu bilang saya nggak bisa, silakan dibuka kamusnya besok kalau ketika kalian mengerjakan soal. Oke, kita langsung aja ya. Nomor 1 ya, the person who arrests criminal is bla bla bla. Ini kata kuncinya ada kata di kriminal, kemudian ada kata arrest itu menahan kriminal. Orang yang menahan kriminal itu siapa? Ya, jawabannya adalah polisi. Itu saja sebenarnya, itu kata kuncinya di situ ya. Kemudian contoh nomor 2, the person who answers phone and write letter in company. Orang yang menjawab telepon dan menuliskan surat. Berarti siapa? Ya, sekretaris, betul. Yang nomor 3, di situ kata kuncinya ada draw, designs. Nah, itu kata kuncinya itu cuma di situ saja. Jadi orang yang menggambar ya, draw itu kan menggambar, dan design, mendesain building. Building itu bangunan ya, berarti ya siapa? Ya, arsitek ya, D. Ya, yang ini saya beri tanda saja.
Ini secretary, ini police. Nomor 4, the person who treat sick animal, ya. Ada kalimatnya di sick animal. Sick itu sakit, animal tuh ya, animal adalah binatang. Berarti yang nganuin binatang yang sakit. Tadi sudah ada, ya pilot nggak mungkin kan. Ini juga nggak mungkin, polis artikel tadi sudah. Berarti vet, ya, B. Ya, B itu jawabannya. Vet, veterinarian. Jadi dokter hewan. Jadi bukan animal doctor ya kalau bahasa Inggris ya. Number 5, the person who writes articles, stories. Oh maaf, ini nomor 5 saya skip ya. Ini salah soal tadi, maaf. Ini nggak usah ya. Jadi ini aja. Oke? Ya. Pokoknya intinya kata kuncinya. Yang selanjutnya, nah di sini person who helps doctor. Helps itu membantu dokter ya, berarti membantu dokter, berarti bukan dokter ya. Jadi apa? Perawat bahasa Inggrisnya adalah nurse ya. The person who puts on fire, orang yang memadamkan api. Kalau gardener berarti kan kerjanya di garden, menanam bunga ya, plant flower misalnya. Berarti apa? Mekanik itu montir, berarti ya firefighter itu pemadam kebakaran. Selanjutnya the person who cooks in restaurant. Oh ini udah jelas, yaitu chef. Oke. Terus the person who makes and sell bread and cake in bakery, yang menjual roti-rotian dan kue. Apakah chef, farmer, teacher, baker? Chef itu koki, farmer itu petani, teacher itu pengajar atau guru, baker itu pemanggang. Berarti yang mana? Ya, yang D jawabannya. The person who educates. Nah, ini atau misalnya bisa juga kadang-kadang teach gitu ya, bisa. Teach. Berarti ya teacher. Orang yang mengajar ya. Berarti pengajar atau teacher. Jawabannya educates itu ya. Mengedukasi berarti mengajar. The person who harvests the rice field is orang yang harvest, panen, memanen di sawah. Rice field itu sawah. Berarti apa? Farmer jawabannya. Jadi intinya sebenarnya kalau kamu paham artinya, kemudian kamu artikan, kata kuncinya sudah dapat, ya udah itu jawabannya. Insya Allah bisa. Ya. Oke, next. Nah, ini. Sinta is bla bla bla. She wakes up early in the morning. Sinta titik-titik. Ini masukinnya kata sifat ya. She wakes up early in the morning. Dia bangun gasik ya, early, wakes up early. Dia bangun gasik banget di pagi hari. Pilihannya ada intelligent, ada diligent, ada boring, ada lazy. Intelligent itu apa? Ya, pintar ya. Berarti sinonimnya ada clever, ada smart ya. Kemudian diligent itu adalah rajin. Boring itu membosankan. Lazy itu malas. Berarti apakah jawabannya yang paling tepat? Karena dia bangun pagi setiap pagi, berarti jawabannya yang B ya, diligent. Kemudian the sun shine very bright. Sun itu apa? Sun itu adalah matahari. Shines, bersinar, sangat cerah. No wonder that it is very, ya nggak heran lagi kalau ini karena sun shines, matahari bersinar sangat cerah, berarti dia apa? Ya hot ya, panas. Berarti ini artinya sangat panas. Nggak mungkin cold. Cold itu dingin. Warm itu hangat. Happy itu senang atau bahagia. Oke? Ya. Next, my room is bla bla bla. My mom tells me to sweep it every day. Nah, ini kata kuncinya di kata my mom sweep it. Ya, my mom tells me to sweep it every day. Ruanganku titik-titik. Ibuku memberitahuku untuk menyapunya setiap hari. Ada dirty, tidy, messy, clean. Dirty itu kotor, tidy itu rapi, messy itu berantakan, clean itu bersih. Jadi jawabannya yang mana yang paling tepat? Yang D ya, D jawabannya ya.
clean. Loh mem, kenapa nggak tidy saja? Tidy itu rapi, berarti kan harusnya merapikan gitu. Kalau sweep itu kan berarti membersihkan ya, jadi kamarnya bersih. Next, Adian always smiles to everyone. He is a blah 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 boy. Adian itu kata kuncinya pada kata smiles to everyone, tersenyum pada semua orang. Jadi dia adalah anak yang titik-titik. Lazy, tadi apa? Lazy, malas. Bad, nakal. Gorgeous, menawan. Friendly, ramah. Berarti jawabannya yang ya betul, yang D jawabannya. Mr. Dodi's height is 180 cm. He is bla bla bla. Tingginya Pak Dodi itu 180 cm. Jadi dia adalah orang yang tall. Yes, dia tinggi kan. Kalau Pak Dodi cuman 100 misalnya 145 misalnya. Pak Dodi tuh tingginya cuma 145. Berarti dia adalah short. Nah, kalau kilogram nanti kalau misalnya ada itu kok pakainya kilogram, ya berarti nanti kalau nggak fat ya tinggal dilihat berapa kilo dia begitu ya. Oke, nah ini ada descriptive text ya. Nah, my favorite toy is a doll. I name my doll Becky. Jadi mainan favoritku adalah sebuah boneka. Aku menamainya Becky. Aku mendapatkannya, I got it in my 12th birthday. Aku mendapatkannya pada ulang tahunku yang ke-12. My dad bought it for me when he was in England. Ayahku membelikannya ketika dia sedang di Inggris ya. Kalau membaca soal-soal seperti ini, kamu kalau bisa jangan membaca dulu teksnya ya. Jadi salah kalau tadi saya teruskan sampai bawah itu salah. Kenapa? Karena akan menguras waktu gitu. Jadi kalau bisa lebih baik kamu baca dulu soalnya ini ya. Yang pertama tentang apa teks itu, itu nanti kan baru kita baca ya. Jadi nanti kalau itu langsung ketemu soalnya jawabannya. What does text tell us about? Oh, berarti nanti menanyakan ini teksnya tentang apa isinya. Kemudian nomor 2, what are on Becky's face? Apa yang ada di wajah? Face itu wajah ya. Wajahnya Becky ada apa nanti kita lihat. Kemudian ketiga, how are her eyes? Bagaimana matanya? Maksudnya tuh keadaan matanya tuh seperti apa? Nomor 4, beautiful means. Nah, beautiful means kalau ada pertanyaan seperti ini menanyakan maksud ya atau sinonim lah, kamu bilangnya sinonim. Nah, ini kan juga kalau seperti ini tidak perlu melihat teks ya. Kita lihat beautiful means, maksudnya dari beautiful adalah apa gitu, berarti yang sinonim. Di situ ada mean itu adalah kejam, ugly itu jelek, kind itu baik, pretty itu cantik. Berarti mana jawabannya? Ya yang D. Nah kayak gitu. Jadi yang penting tuh sebenarnya kamu paham ini artinya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dengan nih kata kunci ada pada kata refers to. They make her more beautiful. The underline word refers to. Kalau ada pertanyaan dengan kalimat refers to, kalian itu kata kunci ada pada kata they-nya itu siapa, atau yang di garis bawah ini siapa kayak gitu. They make her more beautiful. Mereka membuatnya makin cantik. Merekanya itu siapa begitu. Kita lihat dulu dari sini nggak apa-apa ya. Nomor 5, they make. Ini dari kalimat ini. Nah, kalau kita ingin tahu siapa sih mereka ini yang membuat dia cantik, berarti kita harus lihat kalimat sebelumnya. Ya, there are freckles on her cheek. There are also 2 dimples near the mouth on the left and on the right. Ada juga 2 buah dimples. Dimples itu adalah lesung pipi di dekat mulut, di kanan dan di kiri. Mereka membuatnya makin cantik. Siapa yang membuat semakin cantik? Tadi dari kalimat sebelumnya. Iya, kalimat sebelumnya kita sebut adalah dimples ya. Jadi ini jawabannya dimples. D jawabannya. Ini D juga. Begitu ya. Nah, ini berarti kan sudah selesai nih 2 teks ini. Nah, sekarang tinggal kita ke sini. Tadi menanyakan nomor 1 tentang apa teksnya, kedua apa yang ada di mukanya Becky, dan yang ketiga menanyakan matanya bagaimana ya gitu. Nah, baru kita ke
Kita coba ya ke paragraf yang kedua. Tadi kita di atas sudah membahas sedikit. Becky is 16 cm tall doll with plastic head, arms and leg, and white cloth stuffed body. Jadi Becky ini adalah sebuah boneka tingginya 16 cm, kemudian dengan kepala plastik, tangan dan juga kakinya semuanya plastik, dan memakai baju putih ya yang memenuhi tubuhnya. Her body is covered with yellow, orange, and green flower bud fringe. Jadi tubuhnya ini ditutupi dengan baju yang warnanya juga itu yellow, kuning, orange, dan green ya. She has long auburn red brushable hair, green eyes. Itu udah bisa, kita nanti bisa menjawab yang ini. Matanya itu tadi apa? Green eyes, berarti matanya itu green ya. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B yang ini. Jadi dari sini kita nanti bisa langsung menjawab. Nah, terus there are freckles on her cheek. Ada bintik-bintik di pipinya. Kemudian there are also 2 dimples near the mouth on the left and on the right. Nah, itu tadi ada di pipi. Pipi itu masuk di wajah bukan? Ya, masuk wajah ya. Kemudian ada dimples tadi langsung pipi di dekat mulut. Berarti apakah itu juga termasuk di wajah? Ya, walaupun tidak ada kata-kata wajah di situ, tapi kita harus paham. Ya, kita makanya diterjemahkan nanti jadi bisa memahami ya. Nah, what are on Becky's, berarti yang ada di wajahnya apa? Apakah white cloth? Ini kan di body tadi ya, kita lihat ya. Terus red hair berarti kan rambutnya, berarti nggak mungkin di wajah. Flower bud prints juga tidak. Berarti jawabannya yang C. Nomor 1 juga bisa langsung kita jawab. Berarti tadi kan kita membicarakan apa dari atas ke bawah itu. Sampai mau ke bawah itu kan membicarakan si Betty ya. Betty itu apa? Oke, mungkin kamu ada yang membaca atau ada yang menjawab my favorite toy, karena di atas sudah ada kata my favorite toy, betul ya? Kalau bisa besok-besok lagi hindari kata-kata my ya, walaupun di teksnya ada kata my. Kenapa? Karena kalau my di situ kan itu penulisnya, jadi dia menulis dari kalimatnya dia sendiri gitu, punyanya dia gitu, bukan punya kita. Kalau punya kita my boleh. Jadi jangan sampai kamu jawab seperti ini, walaupun di sini ada kata my juga ya. Ini jangan sampai kamu jawab ini juga. Kalau misalnya di sini pakai my, mendingan kamu tulisnya itu writers. Berarti jawabannya yang B ya. Ya, ini the writer's favorite doll. Jadi ini adalah boneka favorit dari si penulis, begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kalian tentang cara menjawab tes besok ya. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Saya berdoa walaupun kalian itu nggak bersama saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke kalian tuh nyampe ke kalian dan kalian bisa paham ya. Oke, I think that's all for today. Mohon yang belum mengumpulkan tugas ya dikumpulkan ya. Pokoknya kalau nggak bisa masuk ke Google Form itu ditulis aja di selembar kertas, kirim ke sekolah. Tapi jangan double-double. Jadi kayak kemarin ada yang sudah ngisi di Google Form ternyata ngirim lagi, kan saya jadi pusing. Maksudnya saya jadi bola-balik gitu loh, maksudnya kerjanya gitu. Jadi kan kemarin saya udah bilang yang sudah berhasil ngirim lewat Google Form itu nggak usah lagi ya. Tapi kemarin masih ada yang foto-foto gitu. Mohon maaf, HP saya itu ya HP nggak bagus, jadinya kalau menerima ini kadang nggak langsung saya buka gitu. Itu seringnya saya langsung hapus gitu karena nggak apa namanya, nggak cukup nanti memorinya, begitu ya. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.